Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker ya Pak. Yalah ini saya kasih bantu nih. Pak salam menjadi ansip, larinya cepat bagaikan rusa. Menjawab salam itu wajib, tidak menjawab salam mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita dikasih waktu berapa Pak? 10 menit saja. 10 menit ya? Gak bisa nego Pak. 15 soalnya panjang. 10 menit. Oke, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Aditya Arizal dari jurusan TPSM. Akan ceramah tentang meneladani kesabaran Nabi dalam berdakwah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati staf tata usaha, dan yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Acara serta teman-teman sekalian yang hadir hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula yang penuh berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur dan tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu perpohonan-perpohonan Allah jadikan pena, dan daunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang yang Nabi lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kerennya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Karena dialah yang membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dan dia juga telah membawa kita dari zaman Siti Khadijah ke zaman Inul Daratista. Kirain Siti Nurbaya. Ke Surabaya beli bagasi, naik becak disapa polisi. Sebelum saya lanjut orasi, mohon saudara tahan emosi karena ceramah kita sampai pagi. Kas. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang kaum muslimin, sudahlah menjadi kewajiban apabila kita menjadikan figur Nabi Muhammad sebagai idola kita. Adalah suatu kewajaran pula apabila kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa bulan Rabiul Awal biasa kita sebut sebagai bulan Maulud, yang artinya ialah kelahiran. Karena di bulan tersebut kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mengenang momen kebahagiaan atas kelahiran Nabi, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah meneladani peri kehidupan Nabi. Apalagi tahu bahwa meneladani Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan sebagai tertera dalam surat Al-Ahzab 3321. Laqad kana lakum fi fusulihi uswatun hasanatun liman kana yarjuluna wa yaumal akhira wa zarala katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam meneladani sifat dan sikap Rasulullah, ada satu yang sangat menonjol dari beliau, yaitu kesabaran. Sebagai mana ayat yang telah kami sebutkan, di situ digambarkan betapa kesabaran merupakan kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita tentu masih ingat akan betapa susah dan menderitanya perjuangan dakwah Rasulullah memulai dakwah di Mekah. Beliau mendapat penolakan besar oleh kabilahnya sendiri, yaitu suku Quraisy. Penolakan paling menonjol justru ditunjukkan oleh paman-paman beliau sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Penolakan dari suku Quraisy di Mekah tersebut membuat Nabi memiliki ide untuk hijrah ke Taif dan mengembangkan dakwah Islam dari sana. Taif merupakan sebuah kota perbukitan yang amat subur di dekat kota Mekah. Di sana Rasulullah menemui suku Bani Tasib yang notabenarnya masih memiliki hubungan daerah dengan Rasulullah, tepatnya dengan nenek Rasulullah, ibu dari Hashim bin Abdul Manaf. Di sini Nabi pun masih tetap sabar. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamil azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ditemani oleh mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah, yang kemudian beliau adopsi sebagai anak. Nabi menemui para pramuka Ubaid, mereka adalah anak-anak Amr bin Umair An-Tasakabi. Nabi meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban kasar. Mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah mulianya akhlak Rasulullah dan demikianlah luhurnya kesabaran beliau, hingga meskipun beliau disakiti sedemikian rupa oleh kaumnya sendiri, beliau tidak ingin mereka disakiti. Beliau tetap mengharapkan agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita semua bisa meneladani kesabaran Rasulullah SAW. Salawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW bagi orang yang membacanya. Salawat akan mencakup yang diinginkan seorang. Maka dari itu, marilah kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.